Nah, kemudian selanjutnya adalah flavoring agent. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip dengan sweetening agent, cuman mungkin rasanya lebih beragam. Jadi sama kurang lebih tadi dia meningkatkan keberterimaan pasien. Bisa untuk tablet, sirup, emulsion, suspension, oral dosage form. Kalau topikal nggak penting ya ditambahkan flavoring atau sweetener. Yang semi-solid berarti case-nya emulsi dan suspensi ya. Nah, sebenarnya rasa itu di lidah kita itu ada 4 rasa yang bisa kita rasakan. Ada acid atau asam. Biasanya flavornya contohnya flavor citrus, orange, lime. Untuk obat-obatan antihistamin biasanya. Difenhidramin, promethazine. Nah, kemudian ada rasa asin. Contohnya ketika kita tambahkan butterscotch, maple. Tapi ini kurang familiar ya kalau di Indonesia menggunakan flavor seperti ini. Kemudian ada alkalin, rasa agak bitter, pahit. Ada vanilla, custard. Kemudian ada rasa manis tadi. Contohnya adalah fruity flavor, berry, apple, honey. Ini yang paling sering ya. Rasa jeruk, rasa jeruk tadi di sini. Kemudian manisnya ini rasa berry, strawberry, anggur, apel. Misalnya ini untuk pediatric dan geriatrik. Ini ada for primary test. Ini jadi bagian pangkal lidah kita itu merasakan rasa pahit, kanan kiri itu asam, kemudian di ujung ini salty, asin, dan bagian depan di sini sweet. Bagian tengah itu umami. Nah, yang sour taste atau rasa asin itu biasanya diperantarai karena adanya pelepasan ion H+ dari si komponen flavoring agent-nya. Bisa juga karena flavoring agent-nya itu sifatnya asam atau fenolik. Nah, kemudian kalau rasa asin biasanya itu adalah molekul-molekul organik atau molekul ionik dengan bobot molekul rendah, contohnya NaCl, amonium chloride. Kalau rasa asin biasanya diberikan oleh basa bebas atau amida, contohnya kafein, amfetamin, kodein. Sedangkan rasa manis itu biasanya polihidroksi rantai pendek, seperti sukros, sorbitol, bisa juga dari imida. Imida contohnya ada sakarin, amino, dan amino acid. Nah, ini juga ada beberapa ketidakstabilan dari flavoring agent dan juga bagaimana cara mengatasinya. Bisa kalian baca sendiri. Contohnya nih, maple flavor. Maple flavor itu dia zat aktifnya maltol dan furanon. Dia itu ketidakstabilannya bisa bereaksi dengan iron, metal ion, membentuk metal kompleks yang mempengaruhi rasa. Jadi nanti kayak ada rasa besinya. Nah, bagaimana caranya? Dia bisa ditambahkan agen cohelating agent sehingga tidak bisa membentuk metal kompleks, maka tidak ada rasa besi. Nah, kemudian ada juga odorizing, bau atau aroma. Jadi bau ini merupakan suatu persepsi yang diterima oleh reseptor bau di jaringan olfaktori di rongga hidung kita. Nah, dari mencium baunya, kadang kita itu bisa mempersepsikan apakah bahan ini dia fresh, segar, rancid itu tengi, dan intermittently poisonous food. Jadi maksudnya beracun atau tidak tuh bisa muncul persepsinya dengan cara mencium bau. Contohnya nih, apalagi kalau misalnya kita menggunakan emulsi minyak ikan, kan baunya strong banget ya. Itu kadang dia menurunkan keberterimaan pasiennya. Atau misalnya ketika kita menggunakan emulsi yang minyaknya itu mudah tengi, bau tengi itu juga menunjukkan bahwa sediaan tersebut sudah tidak baik, sudah tidak stabil. Ini spesifik. Nah, bau-bau tertentu ini biasanya dia dihasilkan dari komponen yang volatil atau yang mudah menguap. Nah, ada yang sumbernya dari animal seperti mast, ada juga yang dari plant, tumbuhan, ada vanilin, citral, pranon.
Nah, kemudian yang terakhir ada texturing agent. Nah, texturing agent ini yang paling banyak dieksplor nih pada sekarang-sekarang, apalagi dengan berkembangnya industri kosmetik. Industri kosmetik juga kan banyak ya yang bentuk sediaannya itu semi solida, seperti krim, gel, kemudian apa lagi ya? Ada hidrogel, ada emulgel, pokoknya macam-macam semuanya. Yang intinya semi solida. Sebenarnya selain kosmetik juga ada yang oral ya. Kalau oral texturing itu atau tekstur itu dia mengimprove, memperbaiki tekstur dan appearance, juga memberikan rasa enak ketika di mulut. Misalnya ketika kita mengunyah sesuatu, mengunyah Yupi gitu kan enak ya di mulut. Beda kalau misalnya kayak kita mengunyah apa ya, sesuatu yang ketika di mulut pecah terus rasanya berpasir gitu. Itu kan biasanya nggak enak ya. Kalau kosmetik ini lebih tricky lagi, lebih concern lagi orang-orang terhadap tekstur ini karena dia itu memberikan karakteristik sensorial. Nanti dari karakteristik sensorial itu bisa menimbulkan persepsi-persepsi tertentu. Bisa creaminess, creamy, lembut, clarity maksudnya ketika di taruh di kulit kita tidak menimbulkan white cast, kemudian thickness, kan ada yang suka istilahnya krimnya tebal, krimnya tipis, kemudian viskositasnya mudah di spread atau tidak, kemudian pokoknya berbagai karakteristik yang meningkatkan elegansi dan estetikanya. Oke, ini sudah dibahas. Texturing agent ada yang natural, ada yang sintetik juga yang natural, contohnya polisakarida. Kalau yang sintetik banyak sih harus. Kemudian ada touch atau sentuhan. Ya ini kurang lebih sama dengan tekstur tadi. Jadi ada yang istilahnya kinestesis, somestatis, dan chemestatis. Yang kinestetis ini dia diperantarai oleh serat-serat nerve di tendon, joint, dan muscle yang merasakan adanya tegangan ataupun relaksasi. Nah, tegangan atau relaksasi ini nanti menimbulkan persepsi apakah sediaan ini keras atau tidak, heavy atau tidak. Kalau somestetis, dia itu melibatkan skin atau kulit, termasuk lidah. Yang diperantarai oleh tactile reseptor untuk mendeteksi sensasi related to touch. Maksudnya seperti ukuran partikelnya. Misal kayak kalian pakai scrub. Scrub ada yang ukuran partikelnya kecil, ada yang ukuran partikelnya besar. Nah itu kan bisa kita rasakan dengan persepsi somestetis ini, dengan mengkontakkannya ke kulit, kemudian kita kita spread di kulit, kemudian bisa kita rasakan, oh ini ukuran partikelnya halus, ukuran partikelnya kasar. Kemudian ada chemestesis. Chemestesis itu dia melingkupi skin, mouth, and nose. Contohnya ketika kita makan cabai, ada capsaicinnya. Dia menimbulkan efek burning, hot, seperti itu. Itu berarti chemestesis diperantarai oleh si zat kimianya. Ini ada contoh dari texturing agent, ada coconut oil, ada instability, dan cara overcome-nya. Bisa kalian lihat. Nah, kemudian ada sensori analisis. Bagaimana sih cara kita menilai suatu sensori? Sensori itu semua hal tentang organoleptik dari sediaan tersebut ya. Bagaimana sih caranya? Kita bisa gunakan 5 panca indera kita. Sight, penglihatan jelas untuk melihat bentuk, warna, tebal, tipis, halus, kasar. Kemudian hearing, pendengaran. Kalau pendengaran jarang lah ya. Untuk sediaan farmasi diaplikasikan. Kemudian smell, bau-baunya bisa diterima atau tidak, menimbulkan kesan dia beracun atau tidak, menimbulkan kesan fresh, menyegarkan atau tidak. Kemudian taste rasa sesuai tidak dengan warnanya, sesuai dengan baunya, sesuai dengan
keberterimaan di lidah kita, dan touch. Touch itu berarti feel-nya ketika misalnya menyentuh kulit atau masuk ke dalam mulut itu bisa diterima atau tidak. Nah, kalau yang topical route itu biasanya kita melibatkan panel atau orang-orang yang expert yang mengambil kurs untuk menilai sensori ini. Namanya hedonic response. Nanti analisisnya itu bisa secara kualitatif ataupun kuantitatif, tapi juga melibatkan konsumen untuk melihat persepsi konsumen itu seperti apa, dan emosi yang tertrigger ketika menggunakan sediaan tersebut seperti apa. Misalnya ketika dia pakai krimnya, terus kayak, ini krimnya nggak enak, jadi lengket, itu kan emosi yang tertrigger ya ketika dia meng-apply-kan krimnya di tangan. Saya nggak mau lagi misalnya beli krim ini. Kalau misalnya oral route, cukup dengan visual test atau efektivitas dari maskingnya. Jadi ketika diminum, dia beneran bisa menutup rasa pahitnya atau tidak, menutup bau yang tidak enaknya atau tidak. Nah, ini yang tadi saya bilang, sensory evaluation by expertise. Jadi ada yang namanya hedonic response, itu respon yang suatu teknik yang dibutuhkan untuk perhitungan secara presisi dari reaksi manusia terhadap foodstuff, terhadap makanan yang memicu persepsi dari konsumen. Nah, ini juga kadang diaplikasikan untuk sediaan farmasi. Tujuannya si hedonic response ini atau sensor evaluation ini pada tahap awal pengembangan produk adalah untuk menentukan karakteristik apa sih yang ingin dibangun, karakteristik apa sih yang ingin dijual dari sediaan farmasi ini. Kemudian kita lihat targetnya, produk ini mau dipasarkan kepada siapa, kompetitornya seperti apa, kemudian apakah memberikan ide baru ataukah mau meniru produk lain yang sudah ada yang sukses di pasaran. Misalnya mau mentarget teenager itu apa? Remaja. Mungkin nanti si hand body-nya baunya lebih ke berry, citrus, lemon. Tapi kalau misalnya mau mentarget wanita dewasa, wanita karir, ya tidak akan menggunakan bau-bau seperti strawberry, lime, lemon, tapi nanti lebih ke wood, lebih ke mousse, ataupun bau-bau yang menunjukkan bahwa wanita tersebut sudah wanita dewasa, seperti itu. Jadi di tahap awal itu sangat diperlukan. Kemudian impact di scaling up pilot. Jadi ketika kita akan memperbesar base-nya, si sensor evaluation ini perlu dilakukan untuk melihat apakah perbesaran batch ini mempengaruhi sensory value-nya atau tidak. Kemudian mengestimasi shelf life. Jadi si organoleptik ini biasanya dimasukkan ke dalam parameter stabilitas. Jadi sebelum melakukan uji kimia, biasanya kita lakukan uji fisiknya dulu. Kalau misalnya fisiknya sudah berubah, misalnya muncul bau yang tidak enak, muncul perubahan warna, muncul perubahan rasa, biasanya tidak dilanjutkan dengan evaluasi kimia, karena itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa si sediaannya sudah tidak stabil. Nah, faktor yang mempengaruhi pengukuran sensori itu ada dua, ada psikologi, ada fisiologi. Kalau psikologi berarti efek yang ditimbulkan dari pemikiran-pemikiran kita, kalau fisiologi berarti dari tubuhnya. Psychological effect, contohnya expectation error. Jadi error karena kita sudah punya ekspektasi tertentu. Jadi jangan gunakan panelis yang terbiasa atau familiar dengan rasa tersebut. Misal kita mau minta panelis untuk menilai sediaan kita yang rasanya jeruk. Tapi panelis tersebut misalnya petani jeruk yang udah mencoba berbagai jenis rasa jeruk di seluruh dunia dari yang paling enak banget. Jadi dia punya suatu ekspektasi kalau jeruk itu rasanya harus seperti ini. Nah, nantinya ketika sediaan kita itu tidak memenuhi ekspektasinya dia, bisa jadi penilaiannya itu jelek. Jadi hindari panelis yang familiar terhadap rasa tersebut. Kemudian suggestion effect.
Jadi panelis itu kalau bisa sebelum dan setelah mencoba, sebelum menilai dan sebelum memberikan hasilnya, dilarang berdiskusi dengan panelis lainnya ataupun dengan orang lainnya agar dia itu konsisten dengan apa yang penilaiannya, dia tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Kemudian stimulus dan logical error. Ini tuh maksudnya adalah ketika misalnya nih ada formula A dan formula B. Formula A itu warna kuningnya lebih intens daripada formula B. Misal dua-duanya rasanya mangga. Nah, si panelis itu dia akan menimbulkan stimulus yang warnanya intens ini harusnya rasa mangganya lebih pekat dibandingkan yang B. Padahal kenyataannya tidak atau sama aja. Itu stimulus atau logical error. Kemudian distraction error. Distraction error itu misalnya HP itu dilarang masuk selama proses penilaian sensori tersebut. Kemudian atribut dumping. Atribut dumping itu maksudnya misalnya kita mau coba menilai rasa manis, tapi tidak ada sampel yang tidak menggunakan pemanis. Nah, jadi kan bingung ya, titik nol atau base-nya itu di mana. Jadi harus disediakan belangkonya. Order effect ini terkait dengan urutan pencoba sampel A, B, C, D-nya. Kemudian acclimatization itu maksudnya repetitively. Jadi karena dia terlalu sering mencoba sampel dengan rasa seperti itu, jadinya lama-kelamaan dia hambar atau dull gitu lah. Dan seterusnya. Kalian baca sendiri. Kemudian kalau physiological factor itu contohnya adaptation. Adaptation itu misal kayak orang Indonesia, dia terbiasa makan makanan pedas. Nah, ketika dia digunakan sebagai panelis untuk mencoba rasa pedas, dia bisa kasih skor misalnya cuma 2, tapi sedangkan orang luar misalnya yang tidak terbiasa pedas, dia kasih skornya 5 gitu, karena ya fisiologinya dia tidak terbiasa untuk merasakan rasa pedas itu. Kemudian physical condition, ada usia, kesehatan, nutritional disorder, hormonal state, dan lain-lain. Kemudian perceptual interaction between stimuli. Ini ada beberapa bahan yang kadang dia menstimulus rasa lain, misalnya kayak garam. Garam ketika ditambahkan ke daging, itu dia akan meningkatkan meat flavor-nya atau rasa dagingnya. Dan yang terakhir adalah cultural factor kurang lebih sebenarnya sama kayak tadi, adaptasi. Jadi tergantung dari kultur si manusia tersebut. Misalnya ada yang dia terbiasa pedas, ada yang terbiasa makanan berminyak, dan sebagainya. Nah, ini biasanya nanti hasilnya itu seperti ini. Tergantung parameternya apa saja yang mau dinilai. Misalnya untuk krim, odornya, baunya gimana nih. Kalau misalnya 1, berarti dia nggak suka terhadap baunya. Tapi dari segi kehalusannya, dia oke misalnya. Levelnya 5. Dari segi pick up-nya itu maksudnya ketika mengambil krimnya itu mudah atau tidak. Stringiness, thickness, freshness, bleeding, dan sebagainya. Parameternya bisa disesuaikan. Bisa juga kayak gini. Misalnya ini untuk warna. Warnanya bisa nutup dengan bagus atau tidak. Kemudian bagian siku-sikunya ini tertutup atau tidak. Kemudian filmnya halus atau tidak. Dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Oke, itu dulu. Terima kasih semuanya. Tidak ada tugas. Selamat siang.